Tuhan paling parah ini. Siapa dulu undang orang? Iya, aku dengar ya. Jangan menunjukkan kitabnya Musa menyembah kepada Yesus. Bahkan Musa belum pernah menyebut nama Tuhannya siapa. Siapa nama orang Tuhannya Yahudi? Yotefave, Yahweh. Mana ada? Oke, di sini. Sehingga katanya Yesus, Tuhan mengutus dirinya sendiri menjadi Yesus. Ini bacakan. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri dipandang, ini malahan Tuhannya pula yang mati di kayu salib. Aku mau ini dulu ya. Mau apa dulu? Sakit kepala Pak Budiman. Aku ada apa ini bisnis apa ini? Enggak, ada ini bisnis apa ini? Biasa lah. Jangan jatuh kepala, nggak boleh. Bukan keluaran 7. Nggak boleh musiknya. Kita lempar musik. Bunda ada musik. Dia enggak mampu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Maju 10 ayat bacakan. Ayat yang itu bacakan. Ya, itu mulai dari situ perikop itu. Banyak ini. Berapa apa ini ayat? Enggak, bacakan dari atasnya aja. Dari atasnya aja. Bisa besok selesai ini kalau baca ini semua. Tidak, kok baca saja, mana bisa mungkin selesai. Coba baca Matius 10 yang tadi perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Nah, baca coba. Ini banyak ini sampai berapa Bukan lembar ini? Enggak, baca yang bagian 2 ayatnya aja yang dari atasnya. Ayat kedua. Yang mulai dari pertama lah, Yesus mengutus itu, baru baca. Baca saya. Bisa Baca dulu itu. Kenapa itu ini nggak mau baca? Baca aku dari awal sampai akhir. Baca dulu cepat. Kita mau tengok apakah Yesus mengutus 12 muridnya ke bangsa lain. Coba baca. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Bukan, ini yang mana dibaca perikopnya yang mana? ini perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Mana ini? Bukan, yang Yesus mengutus. Yesus mengutus 12 muridnya. Berarti bukan di Matius. Ini kan Matius ini, Matius 10. Berapa perikop data ini. sebentar dulu. Aja, Ah. minta HP Mama, Mang. HP Mama. Ini kan Matius 10 ini. Matius 10 nomor berapa? Yang Yesus mengutus. Aja minta HP Ya makanya Mama. dari nomornya mau berapa? Sebentar, saya ambil dulu satu perangkat saya. Minta HP Ya. Mama, Mang. Aja. Sini dulu sebentar, Mang. HP Mama sini dulu. Ajam pun langsung ambil HP Mama lah. Ajam. Bawa baju Olga juga. Bawa baju Olga. Bawa kitab buku pulpen. Baju warna biru dan warna merah. Celana panjang di papan. Sama baju mendadak pasti. Saya bukakan ya. Rambut, pedang, alat akan menggosok. Oke, di dalam dulu. Matius 10. Ya ini udah 10 ini. Bentar. Matius 10 nomor berapa? Mulai dari nomor berapa itu? Ini Matius 10 loh. Apa lagi? Apa lagi tuh? Belum viola. Oke, saya buka ya. Matius 10. Ini nomor 10 ini. Ayat yang ke Yang nomor 5 lah. Kan ku bilang Yesus mengutus ke-12 rasulnya itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi ya makanya tadi kan kau bilang baca dari awal. Oke, yang nomor 5 biar saya baca ya. Iya. Ya, Ya, bacakan. Izin mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Lanjutkan, Bangku. Dulu saya masih ada tamu. Oke. Coba bacakan. Ke-12 itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam Atau kota masuk. Samaria. Atau masuk. Hah? Iya atau masuk. Di sini atau masuk, ntar dulu ya, biar kita apa dulu. Bukan tipe orang yang Ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam yang perlu kita masukin dalam kota, berarti kota ya. Iya. Kota. Berarti suatu kota. Orang Samaria. Iya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, adakah Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil di luar dari bangsa mereka? Oke, di sini perlu kita bahas ini. Tadi ada di sini teksnya itu. Atau Janganlah kamu dalam menyimpang kota. ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke, dalam bangsa lain berarti tertuju kepada satu bangsa. Bangsa apa ini? Tertuju kepada satu bangsa, bukan ke seluruh bangsa. Tertuju Iya, satu bangsa itu atau- bangsa apa? Itulah Melainkan satu kota kan orang Samaria. Begini loh, Pak itu paham nggak sih? Ini kan ada sambungannya yang Iya. nomor 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat. Bani Israel. Ya udah selesai. Jadi Yesus melarang ke bangsa lain, hanya di lingkungan mereka saja. Kita buka di dalam Lukas 7. Coba Lukas 7.
Iya, ntar kita Enggak. selesaikan dulu. Iya, kita buka dulu Lukas 7. Lukas 7. Iya, ntar iya nanti kita ke sana ntar dulu. Nah, Enggak, ini tapi di akan sini- bersangkutan itu Iya. toh. Buka aja dulu Iya, biar kita Lukas 7. Saya akan selesaikan jelaskan. Iya, nanti kita di situ. Tidak, itu sudah deal. Yesus oke. melarang. Yesus melarang. Matius berapa? Lukas 7. Lukas 7. Ntar dulu ya. Lukas 7 dari mulai nomor 11. Perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11. Ya, coba saya bacakan cepat aja ya. Saya bacakan cepat. Pak Budiman nggak pakai apa? Kacamata. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Yesus kan dikatakan Tuhan di sini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan kata Yesus, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus membangkitkan anak muda itu bangkit dan menyerahkan kepada ibunya. Nomor 16-nya. Coba baca nomor 15-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Padahal Yesus yang membangkitkan. Padahal Yesus dikatakan Tuhan. Baca 16-nya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, apa perkataannya? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yang 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi orang-orang Yudea dan sekitarnya mengatakan apa kepada Yesus? Seorang nabi besar, bukan dikatakan Tuhan. Bahkan ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, mereka di situ memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar. Jadi orang-orang yang di Yudea itu, orang-orang Bani Israel itu mengaku apa? Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Apa rokok saya tadi kelihatannya? Enggak ada. Ini peringatan. Enggak ada peringatan. Alah, langsung peringatan. Aman Pak Anderson, aman. Peringatan do, langsung tortur doh. Undang gue songol nih. Biarlah peringatan. Oke. Jadi orang Bani Israel mengatakan seorang nabi besar. Yesus dikatakan nabi. Tersiarlah tentang berita Yesus hanya di daerah Yudea, karena Yesus tidak pernah menyimpang dari tanah Yudea. Jadi bagaimana mungkin di dalam Markus 16, beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang menjadikan maksud dari semua bangsa muridku itu apa? Boleh dong saya berasumsi, karena apa? Karena menurut original kodeksnya itu hanyalah ayat tambahan. Nah, boleh dong saya berasumsi semua bangsa muridku. Pertanyaan saya, murid Yesus bangsa apa? Ya bangsa Israel. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus memberi peringatan kepada muridnya, jangan memberitakan Injil ke bangsa lain atau masuk ke kota Samaria. Jadi fix Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika orang Israel mengatakan Yesus hanya seorang nabi, siapakah yang mengatakan Yesus Tuhan? Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan apa? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Kalian mengatakan apa? Ya Nora, Yesus itu memang manusia, tetapi dia juga Allah itu sendiri. Ngawur.
Iya oke, saya tunjukkan dulu sama kamu ayatnya bahwa ini Mana? pembicaraan Allah juga. Bentar. Ya, mana? Bentar. Keluaran. Saya baca dulu ya. Keluaran. Aduh, lari ke keluaran lebih parah lagi. Assalamualaikum Ini nanti Abah. juga. Siapa? Abah? Waalaikumsalam Bang Manulang. Minal aidin wal faizin semuanya. Bunda Nora, Iya, Bang. assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Waalaikumsalam. Keluaran, Mbak, paling parah ini. Siapa dulu Bunda Nora? Iya, aku dengar ya. Jangan menunjukkan kitabnya Musa menyembah kepada Yesus. Bahkan Musa belum pernah menyebut nama Tuhannya siapa. Siapa nama orang Tuhannya Yahudi? Yotevave, YHWH. Mana ada? Oke, di sini. Hah? Coba Di lihat mana? yang 14. Di mana? Firman Allah. Di Firman mana? Allah. Di mana? Keluaran 3 ayat 14. Keluaran Bukan situ. 3. Oke. Nah, udah. Ya, itu Coba, apa? Kenapa di situ? Coba kamu baca. Ya, apa yang mau dibaca, nomor berapa? 14. Oke, 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya Ya. berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah sebutanku turun-temurun. Nah, ini apa yang mau dipertanyakan? Nah, berarti turun temurun. Iya kan? Iya. Jadi kita harus turun temurun. Berarti di situ tuh oke. Tadi dari awal dari apa ayat ke-14 itu aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Berarti siapa itu? Berarti dia bisa mengutus diri sendiri. Bukan. Aku adalah aku. Dengarkan dulu. Iya, di sini. Aku adalah aku. Dengar dulu. Aku adalah Iya. aku. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya begini, siapakah nama Tuhannya Musa, Ishak, Yakub di dalam perjanjian lama? Di sini kan Allah, dibikin Allah. Bang, kalau bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Nggak ada. Makanya orang Kalau lari ke Yahudi situ tidak nanti. pernah menyebut loh. Perjanjian lama ini kan diterjemahkan kan dari bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Gimana sih? Memang kamu bisa ngeles dari mana? Bukan bisa ngeles. Makanya aku dari tadi itu memang Sekarang angkat begini. tangan saya udah Sekarang itu begini. cari ya gimana lagi ya. Saya memang udah angkat tangan dari awal aku bilang gitu loh benar. Ngelesnya Begini, dari mana? Itoku, Bisa dengarkan aja itu. gitu, Orang Yahudi Iya. tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Aduh. Yotevave, YHWH itu hanya huruf metatetatron. Nah, orang Iya, Yahudi iya, tidak iya. pernah menyebut nama Tuhannya. Tapi esensinya yang dia sebut Elohim, ya kan? Terus Adonai. Nah, kalau nama Tuhannya siapa? Makanya itu benar kata Allah di dalam firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 16, Allah tuh ayat 14 dan 16, Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Itu kata Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa siapa namanya? Aku. Aku adalah aku. Ayo. Kan aku adalah aku. Berarti dari awal teks ayat yang ke sini firman Allah. Berarti aku adalah aku ini berarti Allah. Nah, coba awal teksnya. Aduh. Pak Budiman coba di mute. Pak Budiman di mute. Saya mau perdengarkan ini guru saya yang ngomong. Oke. Adip diam dulu dengan Aris. Kecilkan itu atau di luar dulu, Mang. Iya. Nih. Sama ini aku. Nomor 14 itu. Tunggu ya. Nomor 14 itu maksudnya gini. Firman Allah kepada Musa,
Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, wahai Musa, aku telah mengutus Musa kepadamu. Jadi aku di situ Musa telah mengutus Musa kepadamu. Aku yang adalah aku telah mengutus Musa kepadamu. Jadi Musa berbicara kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku aku adalah aku kepada kalian. Aku Musa adalah utusan, aku adalah aku kepada kalian. Maksudnya, aku Musa adalah utusan Elohim kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dengar? Iya, tapi tadi yang di ayat Makasih Bang Jum, itu begitulah. dulu. Bang Juma ternyata menyimak kita punya perdiskusian. Barakallah abangku, sehat selalu. Nah, Tapi jadi aku adalah enggak, aku, berapa? itu Dan begitulah maksudnya- seterusnya. Perlu kita garis bawahi juga itu yang kamu baca itu. Nah, Loh, yang kamu baca tuh aku yang baca tuh apa? Yang dikatakan di sini aku adalah aku, itu Musa mengatakan aku itu diutus oleh Allah, oleh Tuhan kepada kamu. Bukan berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Piye toh? Coba buka di dalam Keluaran 33 nomor 20. Coba, ayo, Pak Budiman. ntar Buka dulu. Keluaran 33 nomor 20. Keluaran 33 nomor 20. Saya bacakan ya. Pak Budiman agak lambat sedikit. Saya Sampai buka tadi. Keluaran 33 nomor 20. Kalau Pak Budiman mengatakan aku adalah aku, itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri, sehingga katanya Tuhan mengutus dirinya sendiri menjadi Yesus. Ini bacakan Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri dipandang, ini malahan Tuhannya pula yang mati di kayu salib. Aku mau ini dulu ya. Mau apa dulu? Apa? Diam dulu. Ini terakhir dari Enggak, guru saya. enggak. Diam, ini Jadi- terakhir dari guru saya. Apa? Sebentar. Nah, Buktinya bahwa Elohim yang mengutus aku kepadamu, baca peneguhannya di Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau sebagai Elohim kepada Bani Israel. Jadi Yod-Heh-Vav-He, aku mengutus engkau kepada Bani Israel. Itu jelas itu. Keluaran 7 nomor 1. Nah, coba buka Keluaran 7 nomor 1. Begitu juga di dalam Yesaya 63 nomor 9. Saya 63. Bukan seorang duta atau bukan seorang utusan. Sakit kepala Pak Budiman. Sendirilah yang menyelamatkan aku ada apa ini bisnis apa ini? Ada enggak ada ini bisnis apa ini? Biasa lah. Keluaran 7. Jangan jatuh dari kepala, nggak boleh. Bukan Keluaran 7. Nggak boleh, nggak boleh Musiknya turun. kita klaim musik Alasan, jangan lagi. Bunda, Bunda ada musik. Dia nggak Ada musik, mampu. siapa Oke. yang musik? Oke, ini terakhir keluaran itu nomor berapa? Keluaran 7 nomor 1. Nah, keluaran itu nomor 1. Taruh dulu ya. Ya. Ya, oke. Keluaran 7. Nah, 7 nomor 1. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Aku Keluaran 7 nomor 1 dulu, nanti di Yesaya. iya oke. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Sebagai Ini- Elohim. Sebagai Iya, Elohim. Iya, ini ditulis teksnya Firaun. Firaun. Itu kan bagi Firaun, bukan berarti tidak berlaku di luar Firaun. Iya betul, yang kan tadi Iya. Pak Budiman bukan Bagi di dalam Firaun, oke. keluaran. Di dalam keluaran itu aku adalah aku. Itu menuju kepada Musa mengutus Tuhan mengutus Musa. Ibaratnya kan Tuhan berfirman kepada Musa. Bukan berarti Iya, Tuhan mengutus dirinya sendiri. berfirman Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lalu mengangkat engkau, mengangkat. Ah, Mengangkat. Sebagai Elohim. Mengangkat.
mengangkat engkau sebagai Allah. Elohim. Sebagai Allah dia Bukan, terhadap sebagai siapa? Elohim. Itu Ntar dulu. Nah, terjemahannya. sebagai Allah dia terhadap siapa? Untuk siapa? Bacalah. Iya, yaitu untuk Firaun dan Harun. Ah. Berarti hanya untuk 2 orang. Wah, Lah ini loh. Nah, itu kepada Bani Israel. ini kan tertuju sama orang. Itu orangnya siapa? Harun dan Firaun dan Coba Harun. buka tadi Keluaran 3. Coba buka Keluaran 3 nomor 14. Coba buka, baca baik-baik lagi. Nggak usah kau lihat. Ya sebentar dulu. Lagi apa ini? Nanti kita bahas lagi lah. Aku lagi nggak tenang. Jangan kabur dulu Pak Budi. Boleh kabur. Oke, abang-abangku, ntar. Gak boleh ikat dia bunda, ikat. Diikat dia bunda, diikat. Gak boleh Oke, kabur. abang-abangku, aku ada ini dulu ya. Dan bunda-bunda saya, Mama Konan sama Eka Michi nih, Eka Michi. Aku ada sebentar dulu. Ada. Alasan, mau kabur alasan. Gak percaya alasan, mau kabur. Belum selesai. Ada 2 kata lagi. Saya dengan kisah para rasul. Saya dengan kisah para rasul belum. Udah Bunda, kasihan dia Bunda, biar mikir aja dulu dia Bunda. Yang aja Bunda, itu memang nggak Kasihan takut. Bunda, mungkin 2-3 hari lagi bersahadat dia itu. Entahlah. Ya Allah. Amin, Abu. Makasih Bang Zuma, abangku, makasih. Masya Allah. Terkadang kita seperti itu. Kita diskusi, beliau selalu memasukkan data-datanya. Nggak ada yang pas. Entahlah. Kenapa Bang? Datanya nggak ada yang pas Bunda, yang dia masukin. Jadi, Nggak ada. Dia ketika lari ke keluaran, terjebak dia di situ. ya makanya gini Bunda, dia kalau kayak gini berdebat, jadi dia terjebak diri sendiri. Iya, benar. Dia mau lari kemana? Dia pikir aku adalah aku itu berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri. Kan Ya, lucu betul. Tuhan mengutus dirinya sendiri. Allah. Aduh, ya Allah. Jadi kelihatan ya nggak mau jujur. Memang kalau benar-benar jujur Oten ya pasti bersahadat ya Bunda ya. Ditolak juga kebenaran itu, ya Allah, ya Allah. Kayaknya cari Bunda itu yang agak lebih keras sedikit lah Bunda, biar enak didengar, biar seru ya kan. Pak Budiman itu sebenarnya orangnya itu enak, itu jujur dia. Dia mau begini, setiap ayat-ayat itu dia akan betul-betul mempelajari. Gitu loh. Dia korek betul-betul. Dia mau tadi dia mau singgung soal orang Samaria. Ya. Jelas itu sudah terbantahkan. Nah, makanya saya larikan ke dalam Lukas 7. Lukas 7 itu memang betul. Orang di situ, orang Bani Israel itu hanya mengatakan Yesus itu seorang nabi, bukan Tuhan. Karena apa? Kecilkan itu. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Bangsa Israel itu mengakui bahwa nabi itu bisa melakukan mukjizat. Mereka melihat yang dilakukan Nabi Musa itu adalah suatu mukjizat, bukan keajaiban yang dilakukan seperti Tuhan. Makanya selalu mereka tuh mengatakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka tahu yang dilakukan Nabi Musa itu hanyalah mukjizat. Yesus beda, Kristen beda. Yang dilakukan Yesus itu adalah ketuhanannya Yesus. Di dalam diri Yesus ada natur ilahi. Apa natur ilahinya bekerja? Dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, ini gabrul. Kan betul kan? Betul. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ngeyel. Tetapi mereka setidaknya tahu bahwa Tuhannya itu, bahwa Nabi Musa itu bukanlah Tuhan.
yang melakukan mukjizat baru mereka jadikan Tuhan. Enggak. Bang Pak Budiman, Itoku, ini ada pesan dari Bang Zuma. Dikatakan lucu si botak, tapi baik. Semoga Tuhan menumbuhkan rambutnya kembali. Amin. Ya Allah. Siapa yang mau naik lagi nih? Gine mau minta naik. Ramses juga naikkan itu Bang Manul, Ramses. Banyak Oten di bawah udah. Salam kenal iya. Ramses, naik kau Ramses, biar diajarin kau sama Bunda. Ayo Rams, naik kau, naik. Boy juga, Boy Sah. Di sini ada guru kita, masa saya mau mengajar? Ada Pak Ustadz saya di sini kok. Nih. Iya lucu. Tapi tunggu baca ini. Ya Injil. Lo mana Injil? Loh, pergi dia. Ya. Udah lompat Bunda, udah lompat. Oh, padahal dia permintaan naik. Ya, Sefna. Udah pingsan duluan dia. Ya selamat siang semua sahabatku. Ya selamat siang. Iya, Agama apa? selamat siang. Agama apa bang? Ya saya Kristen Bunda, Kristen. Oke. Kak Mariana. Kristen Bunda, Kristen. Kak Mariana. Halo Kak. Kak Mariana. Aduh. Kak Mariana noise. Oh, jaringannya jelek. Bang Mariana Hari. sinyalnya kurang bagus itu Bun. Halo Bang Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nah, saya ingin mengucapkan aja dengan Nora teruskan perjuangannya ya. Amin. Saya nggak bisa ngebayangin kalau sampai sekarang misalnya masih jadi tahun sebelumnya. Kristen. Nah, waktu itu benar untung aja udah di jam. Jadi alhamdulillah juga untuk terima. Alhamdulillah. Iya, coba kalau belum paham. Iya, bahaya ya Bang. Ya udah itu saja ya. Iya, sama-sama. Makasih Bang. Sehat selalu untuk kita semua. Sama-sama Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bram. Sebentar ya Bang Sef. Bram. Ya silakan Bang Sef. Kita bahas yang tadi. Gimana? Oke siap Bunda. Ya saya cuma sekedar masukan saja bahwa apa yang disampaikan Bunda bahwa Musa diutus itu bukan semata-mata bahwa dia itu Tuhan Bunda. Iya memang. Dia cuma dipakai Tuhan. Ya, dia cuma dipakai Tuhan. Ya, untuk membebaskan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir gitu. Tapi bukan bukan dituhankan ya sebenarnya. Dia dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir gitu saja. Tapi bukan dituhankan. Bahwa bukan Allah mengutus setiap orang bahwa itu dia Tuhan, tidak seperti itu. Jadi Yesus gimana? Jadi Yesus itu diutus sebagai manusia saja, ya. Dia diutus bukan Tuhan. Dia
Yesus, di dalamnya Tuhan. Gitu. Barusan ngomong diutus sebagai manusia saja. Sarap ringan, ini sarap ringan. Tuhan, Bunda, gimana ini sarapnya ceritanya? rusak sedikit, Bunda. Luruskan, Bunda, luruskan. Coba Bunda, ini begini. Bunda luruskan supaya biar saya paham gitu. Coba. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kita ambil di dalam Markus 11 nomor 12 dulu topiknya ya. Saya suka topik yang ini. Kenapa saya ambil topik yang ini? Karena saya ingin melihat keilahian dari Yesus. Dikatakan, ini si Dogol tolong di mute dulu. Kalau tidak diturunkan aja, ini sudah nggak beres dia punya foto profil. Bang Chef karena noise juga di mute dulu, saya terangkan boleh ya sedikit. Nanti kalau mau berbicara dibuka mute-nya. Oh, siap. Oke ya. Kenapa saya kutip di dalam Markus 11 nomor 12? Itu perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Di situ diceritakan ke-12 murid Yesus dengan Yesus pada waktu itu dalam keadaan lapar, mereka mendatangi pohon ara. Di situ Yesus mengatakan dia berharap pohon ara itu memberikan sesuatu yang bisa mereka makan. Tetapi ternyata tidak. Ketika Yesus mendekat, dia mendapati pohon ara itu hanya daun-daunnya saja dan tidak ada mendapati apa-apa untuk dimakan. Nah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah? Karena memang dikatakan di situ belum musimnya. Nah, kalau Yesus memiliki dua natur. Natur pertama adalah natur kesempurnaan 100% adalah manusia. Menurut Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai ia Yesus. Tetapi yang membuat natur keilahian di dalam Yesus 100% juga, saya bingung ini dari siapa? Karena malaikat tidak pernah mengatakan kepada Bunda Maria bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi akan mengutip di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Pertanyaan saya nanti jadinya begini, malaikat siapa yang datang kepada para gembala? Karena di situ konteksnya adalah gembala-gembala. Malaikat memberitahukan kepada gembala yang akan dilahirkan adalah Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki, manusia. Nah, saya mau ngambil kutip di sini begini. Ketika Kristen memaksakan Yesus memiliki dua natur, natur manusia 100%, natur ilahi 100%, pertanyaan saya begini Bang Sefnaf. Ini kita memakai akal dulu. Yesus memiliki natur keilahian. Di dalam diri Yesus ada Tuhan. Karena firman yang menjadi manusia. Yang berfirman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman jadi manusia, kalian mengatakan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu juga. Karena keluar dari Tuhan. Nah ini gabrulnya pemikiran dari umat Kristen, maaf. Ketika Tuhan berfirman, firman yang keluar dari mulut Tuhan, kalian katakan itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Berfirman, kenapa langit dan bumi tidak kalian sembah? Karena itu firman yang keluar dari Tuhan juga. Tapi itu kan benda mati, Nora. Nah ini, karena apa? Karena benda mati tidak bisa dimasuki oleh Roh Kudus. Hanya Yesus yang sudah notabene yang manusia baru dimasuki oleh Roh Kudus. Nah ini terus yang kalian punya apa? Kalian punya narasi, syubhat kalian seperti ini terus. Nah ini yang akan saya bantahkan. Di dalam Markus 11 nomor 12, Yesus mendatangi pohon ara karena dia merasa lapar, natur kemanusiaannya. Tapi ketika dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah karena belum bermusimnya, dia mengutuknya. Dia marah. Dia mengutuk karena tidak berbuah. Pertanyaan saya, pohon ara itu belum musim. Pohon ara itu sama seperti durian. Adalah pohon yang menghasilkan buah hanya pada waktu musimnya. Tapi kenapa natur yang dimiliki oleh Yesus 100% natur keilahian dia tidak mengetahui bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Kemana natur keilahian dia? Silakan Pak Sefnat. Jangan dulu dinaikkan orang. Pak Sefnat, silakan. Yesus memiliki natur keilahian. Kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Lukas berapa Bunda tadi dia bilang?
Markus 11. Bentar ya. Markus 11 nomor 12. Baca seterusnya. Dikatakan di situ bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah. Silakan dibaca. Adit, Adit, tutup pintu itu rapat, Mang, biar tidak masuk suara kalian. Oh ini. Ya, perikopnya Yesus Keesokan memberi pohon harinya, ara. ya Yesus mengutus pohon ara. Tapi Tutup pintu itu. Nah, silakan dibaca. Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Rapat. Yesus merasa lapar, ya kan? Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah. Artinya ini Bunda itu perumpamaan. Kalau dia bukan Ya. Di situ perumpamaan, tidak ada kata perumpamaan, Bang. Baca dulu bagus-bagus. Jangan bilang perumpamaan karena di situ perikopnya Yesus mengutuk pohon ara, bukan perumpamaan. Masa diumpamakan dia lapar? Baca. Ya ampun, buka ini. Oh situ. Tidak buka kamera baru. Jadi maksudnya Bunda ini yang maksudnya Bunda yang tara ini. Coba baca dulu, Bang. Bunda. Ketika dia mendapati pohon ara itu dalam keadaan apa? Baca dulu, Bang. Saya pengen itu, karena itu poinnya, Bang. Oh iya. Mendekati Coba untuk baca. melihat kalau ia dapat dia mendapat apa-apa kan pohon ara itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan selain musim buahnya. Ya memang, ya begini Bunda. Jadi kalau memang pohon ara itu tidak berbuah, ya jelasnya pasti kalau secara logika ya kita harus potong kan begitu, gitu kan? Bang, sebab belum musimnya, Bang. Bukan pohon ara itu, bukan pohon ara itu berarti tidak mau berbuah, sebab memang belum musimnya. Sama seperti begini, Pak Sefna. Saya membuat satu analogi lah, contoh ya. Pak Sefna mempunyai pohon durian. Yang kita tahu pohon durian ini kan bermusim, Bang. Ya kan? Nah, ketika Pak Sefna pengen makan buah durian, Pak Sefna itu mendatangi pohon durian. Melihat ke atas, ternyata masih cuma daunnya saja. Belum waktunya memang berbuah, karena enggak musimnya. Terus Pak Sefna memotong pohon itu. Ditegur sama tetangga. Pak, kenapa dipotong pohon duriannya, Pak? Ya dia tidak berbuah loh. Kan Pak, belum musimnya loh, Pak. Tetap pohon ara juga. Nah, jadi pertanyaannya begini, Pak. Kenapa Yesus yang memiliki natur keilahian tidak tahu kalau pohon ara itu memang belum musimnya berbuah? Bukan perumpamaan. Kalau dilarikan ke perumpamaan, saya sudah akan mengatakan Yesus kejam. Kenapa pohon durian ini yang memang waktunya belum berbuah saya tebang? Karena belum waktunya berbuah memang. Coba kalau sudah berbuah, nggak mungkin lah mau ditebang. Iya, jadi Bunda artinya Bunda tidak mengakui bahwa dari keahliannya Tuhan itu, kenapa dia tidak tahu kalau pohon ara itu akan berbuah, kan begitu kan? Bang, bukankah kalian mengatakan Yesus memiliki Bang, bukankah kalian yang mengatakan Yesus memiliki natur ketuhanan 100%? Bang, kalau 100% itu namanya sempurna, Bang. Namanya sempurna. Contoh, gelas ini 100% kaca. Baru saya katakan 100%-nya plastik. Nah, ketika saya hancurkan gelas ini, yang hancur 100%-nya yang bagian apa, Bang? Yang kaca. Kacanya kan?
Yang masih utuh apa? 100% plastiknya. Nah, ketika saya bakar, yang hancur apa, Bang? 100% plastiknya. Yang masih tersisa kacanya. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus memiliki 100% keilahian, berarti sempurnalah ada keilahian di dalam diri Yesus. Kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Iya, jadi maksudnya yang bunda jadi persoalan kan begini. Yesus kan punya kuasa, punya pengetahuan, ya kan? Iya. Jadi kenapa dia tidak itu secara itu ibu berpikir secara logika manusia, ya Tuhan itu punya tidak ada memakan diri bahwa dia punya kuasa, tidak. Itu punya rendahkan diri, punya kasih, punya rendah hati, begitu Bunda. Artinya kalau Bunda begini. Sabar dulu Bunda, sabar. Begini Bunda, artinya Bunda begini. Bunda tidak mengerti bahwa kekuasaan itu Yesus. Yesus punya kuasa. Kenapa Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu akan berbuah? Kita lihat gini masih dipotong kan begitu. Tapi saya mau bilang tuh Bunda. Aduh, bahwa Yesus itu yang baru masuk. Yesus itu tidak seperti manusia. Ya, ketika dia punya pengetahuan, dia bangga bahwa dia punya pengetahuan yang sesungguhnya. Ya, karena dia punya kuasa, dia bukan itu Bang Sef. Yang menjadikan Yesus memiliki natur keilahian itu adalah kalian. Iya, maksudnya itu kan. Nah, sekarang Bang Seth, pertanyaannya Bunda Nora itu jelas. Iya, kenapa maksud saya begini Bunda. Yesus tidak tahu kalau belum waktunya berbuah itu pohon ara? Iya. Makanya saya kenapa sampaikan Yesus tidak tahu? Kata Abang dia itu 100% keilahiannya ada, sempurna toh. Harusnya seorang Tuhan itu harus tahu. Gitu loh, paham enggak? Pertanyaannya kok muter-muter sampean? Harusnya Yesus itu tahu karena 100% itu ilahi. Bisa saya jawab? Karena itu berpikir secara manusia bahwa harus Yesus menunjukkan kuasa, yang begitu kan? Harusnya Yesus tahu itu bicara manusia mau bicara apa karena 100% dia Tuhan. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa Yesus nggak tahu kalau buah ara itu memang belum waktunya berbuah gitu loh. Aku jawab. Ya, silakan. Oke. Mungkin Bang Yesus Fan ini tahu bisa itu jawab, bisa bahwa nyambung. Ayo silakan. Pohon ara itu memang tidak berbuah. Yesus tahu itu. Tapi pengajaran tentang Yesus supaya ini mengajarkan tentang manusia. Jadi jangan hanya berbuah bermusim begitu. Jadi kita harus berbuah secara terus-menerus. Bukan begitu, iya. Nah kayak kamu nanti bilang puasa, bilang pamer-pamer puasa. Bang. Kau jangan lari ke Islam dulu, karena itu wajib yang namanya puasa Ramadan. Bukan pamer, Bang. Bukan pamer, Bang. Karena itu adalah perintah wajib. Nah, begini, Bang, ya. Karena tadi kau bilang katanya itu mengajarkan kenapa mesti bermusim-musim. Bang, yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Tuhan menciptakan pohon durian, Bang. Pohon durian bermusim. Tuhan menciptakan pohon duku, rambutan, alpukat bermusim. Yang tidak bermusim itu contohnya seperti kersen, ya kan? Seperti pepaya tidak bermusim. Kan begitu. Nah, sekarang begini Bang, ketika Tuhan menciptakan pohon bermusim, kenapa dia menjadikan perumpamaan ketika buah ara yang tidak bermusim, buah ara yang belum pada waktunya bermusim, dia kutuk. Dia memaksakan. Ini aneh. Begini, kau yang membuat aturan, kau pula yang melanggar aturan. Kau menciptakan pohon ini bermusim, tapi ketika belum waktunya bermusim, kau kutuk. Baru kau katakan ini adalah perumpamaan. Kalau kalian hidup tidak membawa arti, itu sama saja nol. Loh, memang belum bermusimnya. Bukankah kau yang menciptakan pohon ini yang belum musimnya? Terus kau kutuk. Kan lucu. Aneh itu Bang. Jangan kau katakan itu perumpamaan. Pohon ara itu dia karena belum musimnya hanya menunjukkan daunnya saja baru dikutuk. Itu menunjukkan ajaran jangan menunggu musim. Loh, kalau begitu Bang, kau buatlah pohon durian itu tiap bulan bermusim. Bisa nggak kau? Bisa kan?
Sebentar Bunda, sebentar. Tadi katanya itu perumpamaan ya. Izin Bunda. Bunda kegoblok itu. Bunda, begini saya. Tadi katanya itu perumpamaan. Dengar dulu. Yesus lagi lapar loh. Yesus lagi lapar. Kalau dia memang punya keilahian, ngapain dia kutuk itu buah? Udah aja dia buat itu berbuah. Dia kan punya kuasa. Aduh, Dia itu kan Tuhan. Kenapa nggak bisa spontan itu bikin buah itu bisa buah begitu. arah itu? lah dia maha kuasa loh. Yesus maha kuasa. Salah itu, salah. Udah Bunda, lanjut Bunda. Ya, Bunda begini. Sekarang itu orang main logika, ya kan? Bunda ini sesuai dengan firman ya. Ya. Lanjut. Ya logikanya gimana? Karena ini Bunda kan tidak mengakui, artinya kenapa Tuhan ya dia tahu bahwa itu pohon ara itu akan berbuah, lalu terus dia kirim langsung ditebang begitu kan, dimusnahkan kan? Nah, berarti pertanyaan Bunda, kenapa kok dia Tuhan pun tidak tahu dia akan berbuah? Kenapa atau dia tidak bikin dia harus berbuah? Ya kan begitu. Tapi saya mau bilang di Bunda bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia biasa, yang ketika dia punya pengetahuan, ketika dia punya kuasa, dia langsung menampakkan diri pada orang gitu. Sebentar Pak Sehat, kamu sehat nggak sehat? Dia Tuhan itu tidak seperti manusia. Iya betul, Tuhan itu tidak seperti manusia, tapi Tuhannya Karisteng seperti manusia. Mengerti kalau bahasa Alkitab, jangan modal nggak tahu bahasa Alkitab. Iya, sebentar ya. Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitabmu kabar buruk begitu. Mr. Van. Gini loh. Yesus itu posisinya waktu itu kan lapar. Ya toh? Ya enggak apa-apa memang. Perlu bentar dulu. Yesus itu kan lapar, perlu makanan. Yesus kan Tuhan toh. Ya toh? 100% Tuhan toh. Iya. Kenapa pohon ara itu yang tidak berbuah nggak dia sembur kek atau dia tiup kek? Bisa. Biar tapi ini kan pengajaran untuk manusia. Dia kan Tuhan itu. Jadi manusia itu tidak boleh hanya bermusim berbuah, dia harus berbuah secara terus menerus. Begitu. Makanya jadi Alkitab itu adalah kabar baik. Beda dengan kitabmu kabar kebinasaan. Izin. Kalau itu pengajaran kau bilang. Iya, memang pengajar Yesus kan mengajar. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kalau itu memang pengajaran, berarti setiap kita melihat pohon yang tidak berbuah harus kita kutuk, begitu? Memang yang tidak berbuah harus dikutuk, ditebang begitu. Oh iya. Dibuang. Nah ini apa gunanya dia tidak berbuah? Satu lagi saya mau mandi sebentar. Dengarkan Mr. Pen. Kalau Tuhan kalian itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti 200%. 200 dibagi 100 berarti 2. Itu kalau kocong. Tuhan kalian 2. Masih kurang Tuhannya tambah lagi Roh Kudus. Tamatan SD. Makanya Tuhan kalian jadi 3. Mungkin kau tamatan kalian tidak tahu matematika. Udah ngomonglah. Sebentar, izin Mr. Fans. Makanya kau bahas kitab orang sementara kitabmu itu kitab apa? Hei, kitab saya yang pasti tidak berisi mereka bersundal pada masa mudanya di sana susunya di jama-jama, tidak ada berisi kayak gitu. Pasal coba suruh dulu. Istri Bapak membacakan di depan anak Bapak Yeskiel 23. Amsal 7:18 begitu. Boleh itu. Salah kok bahas kitab orang sementara kitabmu sendiri. Kalau kamu mengatakan bahwa kitab kami mengabarkan kabar buruk, setidaknya kitab kami tidak mengajarkan untuk meremas-remas payudara, Pak Vance. Oh, itu bagaimana dengan junjunganmu malah melebihi meremas-remas. Kenapa lari ke manusianya? Kenapa lari ke manusianya? Saya menantang Anda membacakan Yeskiel 23 di depan anak Anda, silakan. Saya pengen dengar. Anak Anda kan tadi di situ saya dengar. Silakan. Bunda begini Bunda. Saya mau sampaikan begini sih. Sesuatu yang belum diselesaikan harus diselesaikan dulu. Jangan makanya bilang sama saudara kau, jangan selalu mengklaim menghujat Al-Quran saya. Al-Quran saya, Allah saya tidak pernah berfirman
mengambil istri-istri orang, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu. Tidak pernah Tuhan saya berfirman seperti itu. Nah, sekali lagi jaga lisan Anda. Ketika Anda menghujat Al-Quran saya, lebih parah lagi akan saya keluarkan kata-kata hujatan dalam Bible kalian. Bahkan Bible kalian mengatakan Yesus itu dikiaskan kepada binatang. Jadi Ya jangan itu hati-hati. Nora, Bang Sephat, tadi itu si Bang Pan itu dia itu lari ke Al-Quran menghujat, yang di situ notabene di dalam Al-Quran hadis nggak ada. Kalau Bang Sephat tadi itu enak ya, diskusinya abang santun. Iya. Tapi teman abang tadi yang menghujat Bang. Itu ya. Oke Bang Sephat, Bang Sepnat, kita lanjutkan lagi dengan Bunda Nora. Silahkan Bunda sama Bang Sepnat. Itu Marco disapa dulu abangku. Iya Bang Marco, selamat siang Bang Marco. Bang Marco, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Islam atau Kristen Bang? Kristen dia. Bang Marco Kristen. Hah? Ya, Kristen. Bang Marco Islam apa Kristen? Kristen Bang. Baik, oke. Diskusi santun ya Bang ya, jangan menghujat Bang. Ya, kalau menghujat kita turunkan Bang. Iya. Ya Bang ya. Ya, silakan dilanjut dulu dengan Bang Sepnat, silakan. Oke Bunda lanjut sudah. Maksudnya Bunda apa yang artinya menurut saya itu kan cuman artinya secara manusia. Kenapa kok Yesus itu punya kuasa kok dia tidak bisa tahu bahwa Bukan secara manusia Bang. Kalau secara manusia dia merasa lapar. Bukan. Maksud saya begini, maksud saya Bunda begini. Bunda berpikir secara manusia. Bunda yang berpikir, Bunda punya pemikiran sendiri. Maksudnya saya katakan manusia. Artinya Bunda pakai pikiran Bunda sendiri kan? Loh, yang menafsirkan sekarang begini Bang Sepnat, kenapa saya berpikiran begitu? Karena kami tidak mengimani bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan atau Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, ketika kalian menyandangkan status Tuhan ke dalam diri Yesus, pertanyaannya, di mana keilahian dia ketika dia merasa lapar, dia mendatangi pohon ara itu belum musimnya berbuah. Kenapa dia nggak tahu gitu loh? Nah, jadi Bunda begini. Kalau terkait dengan keahliannya Tuhan itu mungkin banyak ya, kitab-kitab itu banyak ya, ya. Pak Sepnas, Tuhan itu tidak mungkin punya keahlian. Dia tuh membuat suatu keajaiban. Pertanyaan saya begini deh, Pak Sepnas, yang bisa menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Ya Allah. Ya udah, berarti itu keajaiban atau mukjizat? Pak Sepnas tahu nggak bedanya keajaiban dengan mukjizat, Pak? Ya mukjizat itu kan. Yang menjadikan Bunda Maria hamil adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu membuat keajaiban atau mukjizat? Mukjizat. Allahu Akbar. Artinya begini ya. Bunda izin Bunda sebentar Bunda, boleh anak rimba ya Bunda ya, sebentar. Ya silakan Ustaz. Pak Sehat, yang menjadikan Bunda Maria itu siapa? Tuhan atau siapa? Terus lu temukan. Ya Tuhan. Nggak, suaranya keras sedikit. Ya kok hilang suaranya? Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Dia Tuhan. Berarti Yesus menghamili ibunya begitu? Incest. Jangan menjadikan. Kata kasar. Oh ya, jadi sebentar, jangan pakai kata itu saya. Sebentar. Tunggu dulu, biar saya sempurnakan dulu. Aduh, nggak ada sabarnya sih. Berarti Yesus yang menjadikan ibunya sendiri begitu. Mana akhlaknya itu? Inilah makanya Bang, maaf ya, bukan apa ya. Inilah makanya Kristen makin sesat karena korban dusta Paulus. Sekarang satu lagi ya, saya tanya ya. Kalau saya bilang Abang Sehat menyembah manusia, mau bantah nggak? Ya itu pandangan Bapak. Enggak, saya mau mengatakan Bang Sehat atau Kristen adalah penyembah manusia. Ada bantahan tidak? Enggak. Ada bantahan tidak kalau anak rimba mengatakan Kristen adalah penyembah manusia? Diterima enggak?
Kalau manusia enggak. Enggak. Berarti Tuhan Pak Sehat sebenarnya siapa? Namanya Ya, Yesus. Itu- Namanya Itu namanya Yesus. Namanya Yesus, betul? Ya. Yesus ini orang mana, Pak? Yesus sebenarnya orang mana? Orang Israel. Berarti jelas Bapak sendiri udah mengakui, kenapa membantah sendiri? Seorang Israel, dia orang Israel, berarti Tuhan kamu orang itu manusia. Maka berhentilah menyembah manusia supaya waras. Udah, kalau salah, udah lanjut Bunda, terima kasih. Iya, kita fokus ke mukjizat dengan keajaiban. Jadi begini Pak Sefna, kalau di dalam keislaman, mukjizat itu hanya dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Keajaiban itu dilakukan oleh Tuhan. Apakah Musa bisa menciptakan pohon? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa. Tapi Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah mukjizat. Makanya kenapa saya katakan yang menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Tuhan. Itu adalah keajaiban. Tanpa ada hubungan suami istri, Bunda Maria bisa mengandung. Itu keajaiban. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhannya kepadanya. Jadi kalau Yesus tidak bisa menciptakan buah atau menjadikan pohon itu berbuah, ini pertanyaan saya. Kenapa Tuhan tidak bisa gitu loh? Karena dia memiliki natur keilahian di dalam dirinya. Itu maksud saya Pak Sefnat. Iya, saya Kalian paham, hanya Bunda. membicarakan natur kemanusiaannya saja. Berarti terbantahkan paham, bahwa Bunda. Yesus tidak memiliki natur keilahian. Yesus bukan Saya Tuhan. paham itu, Bunda. Maksud saya begini, Bunda. Tuhan itu dia, maksudnya pemikiran dia itu tidak seperti manusia biasa, Bunda. Bukan soal Ya, dia begini. pemikiran, abangku. Pak Sefnat. Bukan begini sih. Ya, Bunda, Bentar Bunda, dulu. harus Saya Bunda akan dengar bantah dulu. terus. Bentar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya narasikan. Saya tidak memaksakan kehendak. Ini kita memakai logika, kata Pak Sefnat. Yesus adalah Tuhan. Oke, saya akan terima Yesus Tuhan. Tapi ketika dia merasa lapar, dia itu adalah manusia. Saya terima. Oke, saya terima semua. Jawaban dari umat Kristen saya terima, Yesus memiliki 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaan saya, ketika dia mendatangi pohon ara yang belum musimnya berbuah, kenapa Yesus tidak tahu? Seandainya dia lihat pohon ara itu, ini bulan berapa? Oh, ini bulan 8. Pohon ara berbuahnya bulan 12. Oh, ya udah, kita jangan ke situ karena belum musimnya. Harusnya dia tahu. Saya saja manusia yang ketika saya lihat saya punya pohon durian, saya tahu kapan musimnya pohon durian saya. Lebih hebat saya dong daripada Yesus kalau kayak gitu. Gitu loh. Jadi di sini terbantahkan bahwa Yesus sama sekali tidak memiliki natur keilahian. Tapi ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang matanya buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, itu hanyalah sekedar mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabinya untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Pak Sefnat, silahkan berbicara, berdiskusi kepada istri Anda bahwa Anda memang sudah tersesat mengatakan Yesus itu memiliki 100% keilahian. Karena terbantahkan. Kenapa? Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, dia bergantung kepada manusia. Dengar. Manusia bergantung kepada Tuhannya. Kabur dia pun. Udah kabur, Bunda. Ya nggak apa-apa. Manusia bergantung kepada Tuhannya. Tetapi Tuhan tidak pernah bergantung kepada manusia. Yesus, ketika dia bayi, dia bergantung kepada ibunya. Mulai dari dia bayi sampai dia berumur 6 tahun, dia bergantung kepada ibunya. Ketika Yesus menjadi Tuhan, pada waktu dia bayi, apakah dia bisa mengganti popoknya? Siapa yang ada musik tolong di mute karena kita di live-kan di YouTube. Yang ada musik tolong di mute, kita live-kan di YouTube. Ketika Yesus waktu bayi, dia pipis, dia BAB, apakah dia bisa? Bang Saber, jangan musik, Bang Saber.
Bang Saber. Aduh. Bang Saber jangan musik. Ini kita di live kan di YouTube, Bang. Kasihan teman kita kena monet. Kena apa? Kena copyright. Jangan dinyalakan musiknya. Saya nggak ada mengkick ya. Saya nggak ada mengkick. Ketika Yesus bayi, apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Dia oe-oe. Ditengok ibunya. Oh, dia pipis. Digantikan popoknya. Dia oe-oe, oh dia lapar, disusui oleh ibunya. Nah, apa? Masa Tuhan bergantung kepada manusia? Tidak mungkin Tuhan bergantung kepada manusia, bro. Manusia yang bergantung kepada Tuhan. Ini aneh. Tuhan bergantung kepada manusia, Tuhan pula digantung. Lucu kan? Hei. Ayo naik. Jangan ada musik ya. Kita di live kan di YouTube oleh saudara-saudara kita. Karena penontonnya udah lebih dari 1000. Thank you. Bang, thank you Bunda Husni. Bang Raden. Selamat pagi, agama apa? Siap, Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan, Bang. Ya Bunda, terima kasih kesempatannya. Saya alhamdulillah berkah bisa ketemu, bisa ngobrol langsung sama Kak Nora nih. Saya udah lama banget pengen masuk, cuman susah banget masuknya gitu. Jadi gini Kak Nora, saya cuma mau nyampaikan Kak Nora dan Bang Handi juga Bang Zuma ya, tetap semangat. Jadi kita meskipun yang nggak masuk, nggak bisa naik atau tetap di bawah. Jadi gini Kak, saya amatin itu setiap perdebatan ya, adu argumennya antara yang oten dengan yang muslim ya, berdalil sama yang enggak itu akan ketahuan. Cuman saya pesan Kak Nora dan teman-teman tetap jangan kepancing ya, karena kan ini disorot banget. Jadi kalau ada kesleo dikit takutnya fatal gitu, nanti diaduin dan lain sebagainya. Jadi tetap dengan bijak dan hati-hati gitu ya, karena yang nonton bukan cuma muslim aja, yang non muslim pun banyak yang pada berubah pikiran gitu. Jadi istilahnya banyak yang pada udah goyang gitu, karena mereka kan punya otak juga, punya akal gitu. Nggak semua oten itu otaknya tumpul gitu. Banyak oten-oten yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, dan mereka bisa fair lah gitu loh. Oh iya, masa sih kayak gini, masa sih kayak gitu loh. Jadi tetap semangat. Jangan kendor. Kanora saya senang, selalu ikutin kok Kanora terus kemana tuh, siaran-siaran juga ada lintas. Cuma alhamdulillah baru kali ini saya bisa join ya. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi Kanora juga teman-teman semua politik Islam. Amin. Ya, dari bahaya-bahaya yang mengancam ya. Tetap semangat. Itu aja Kanora, saya terima kasih udah dikasih waktu bisa ngobrol. Kanora tetap semangat. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh diturunin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazar silakan. Bang, agama apa? Selamat pagi. Bunda, itu masih ada oten satu Bunda, Marco Bunda. Nggak ada sini. Oh iya. Oh si Marco. Iya. Nazar agama apa Bang? Biar tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan silakan Bang, biar kita diskusi di sini. Ada sedikit yang mau disampaikan Bunda. Sangat terharu nih sama Bunda Nora nih. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi oten-oten yang ada. Amin. Bunda. Baru pagi ini saya nonton tuh RK itu gerem benar Bunda. Ya, nggak usah dibawa ke sini Bang, saya tidak suka nengok itu. Iya. Iya gitu Bunda. Ya gini aja Bunda. Semoga Bunda, Bang Paru, Bang Zuma itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Semoga Bunda. Terima ya kasih. Untuk kita semua ya. Turun dulu untuk Bunda, kita saya. semua. Ya nonton aja dulu. Terima kasih. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.